Oke, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya, dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, mengenai serba-serbinya dan perkembangannya di Indonesia. Oke guys, untuk Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, nama saya adalah Rudi Suryajaya dan saya adalah seorang coach di Shaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy. Dan saya sudah mulai mengajar Brazilian Jiu-Jitsu sejak tahun 2016 dan sampai saat ini saya tetap mengajar di Shaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy. Jadi cukup banyak murid-murid yang sudah saya ajar. Mulai dari awal saya membuka kelas di Brazilian Jiu-Jitsu, dan banyak hal yang menjadi serba-serbi pertanyaan, menjadi serba-serbi masalah bagi mereka yang baru memulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Dan tadi saya barusan selesai kelas dan saya berbincang-bincang dengan beberapa murid saya, dan ada 3 hal yang menurut saya menjadi sumber masalah bagi seseorang yang baru mulai belajar di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan semua orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu pada umumnya kepingin cepat bisa. Oke, kepingin cepat jago, kepingin cepat bisa ngetepin orang kalau sparring, intinya kepingin cepat berkembang di Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi ada hal-hal yang dilakukan terkadang dan itu tanpa disadari, hal-hal tersebut justru membuat perkembangan Brazilian Jiu-Jitsu mereka itu menjadi lambat. Apa saja 3 hal itu? Check this out. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah terlalu banyak berpikir. Loh, memangnya kalau belajar Jiu-Jitsu tidak boleh berpikir? No, bukan itu maksud saya. Anda tetap boleh dan Anda harus menggunakan otak, Anda harus berpikir dengan cermat. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah terlalu banyak mikirnya. Kalau Anda saya kasih teknik, let's say Anda saya kasih teknik untuk melakukan passing the guard. Anda pass the guard, Anda melakukan teknik misalkan Toreando pass. Saat Anda mulai belajar itu, intinya sebetulnya seperti kalau Anda pergi ke dokter, Anda dikasih resep. Anda percaya nggak sama dokter yang ngasih Anda resep itu? Anda sakit pilek, oke, ini resepnya untuk sakit pilek Anda. Diminum ya, sehari minumnya 3 kali. Anda minum atau Anda berpikir-pikir terus? Diminum nggak ya sebaiknya? Dan sebagainya. Nah, sama dengan waktu Anda pertama kali belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Saat saya memberikan Anda teknik, itu adalah teknik yang sebetulnya sudah saya pakai, dipakai oleh senior-senior Anda, dan teknik itu works. Oke, tetapi cukup banyak orang yang berpikirnya justru panjang lebar. Loh, nanti kalau saya melakukan teknik ini, nanti lawan saya melakukan B. Kalau saya ngambil teknik ini, nanti lawan saya melakukan C. Nanti saya ngambil teknik ini, lawan saya melakukan D, dan sebagainya. Dia berpikir. Akhirnya yang terjadi adalah waktu dia drilling setengah-setengah, karena dia melakukan teknik passing the guard tadi, tetapi yang ada di kepalanya separuhnya berpikir skenario yang menurutnya mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Itu justru kontraproduktif, karena kalau Anda waktu drilling Anda tidak bisa fokus 100% untuk Anda melakukan teknik itu dengan betul. Jangan harap pada waktu Anda melakukan isolation atau waktu Anda melakukan sparring Anda bisa melakukan teknik itu dengan baik. That's impossible. Seolah-olah Anda melakukan teknik, Anda melakukan drilling, Anda melakukan positional sparring, tetapi Anda tidak menaruh fokus Anda 100% pada teknik itu. Anda berpikir hal-hal yang possible. Kalau gini, Anda kadang-kadang ada juga orang yang saya ajarkan teknik ambar, yang ada di pikirannya adalah kalau caranya mengcounter ambar supaya tidak kena ambar seperti apa. Itu sudah terlalu banyak mikir, ya kan? Dia memikirkan hal-hal di luar hal yang semestinya dia pikirkan pada hari itu. Bukan berarti Anda tidak boleh memikirkan hal yang lain, boleh. Tapi saat Anda sedang di kelas, Anda sedang sparring, Anda sedang drilling, Anda sedang menerima materi, terima dulu. Jangan di counter terlebih dulu. Nanti ada waktunya Anda akan belajar counternya mungkin. Anda akan belajar cara kalau Anda mau di pass, defense-nya seperti ini, dan sebagainya. Semua ada waktunya. Tetapi kalau Anda belajar A di hari ini, fokus dulu belajar A. Jangan mikirkan teknik yang B.
terlebih dulu. Oke, itu masalah yang pertama, terlalu banyak mikir. Oke, sekarang kita akan masuk ke step yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah apa? Terlalu banyak power. Oke, tidak dipungkiri bahwa Brazilian Jiu-Jitsu adalah olahraga fisik. Sudah tentu dan pasti seseorang itu membutuhkan tenaga fisik untuk melakukan teknik-teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Bohong kalau saya ngomong Brazilian Jiu-Jitsu itu pure teknik. Anda tidak perlu melatih power dan sebagainya. Saya sendiri masih latihan beban. Oke, saya latihan beban walaupun tidak berat. Saya masih melakukan kettlebell training, saya masih melakukan push up, saya melakukan sit up, akan pull up dan sebagainya. Oke, power itu diperlukan, tetapi minimum. Nah, kalau di awal-awal yang sering terjadi dan sering saya temui adalah banyak pemula di Brazilian Jiu-Jitsu yang berpikir bahwa yang saya perlukan adalah lebih banyak otot. Kalau saya lebih banyak ototnya, power saya lebih gede, saya bisa melakukan teknik ini jangan jauh lebih gampang. Kalau saya mau melakukan teknik, misalkan let's say saya mau melakukan sweep, untuk mendapatkan ini saya harus pakai power lebih gede untuk saya mendapatkan sweep, dan itu salah besar. Power diperlukan untuk melakukan sweep, tetapi teknik nomor 1, nomor 2-nya adalah timing. Kalau tekniknya salah, gripnya salah, posisi kakinya salah, apakah bisa terjadi yang namanya sweep? Impossible. Atau mungkin posisinya, timingnya melakukan sweep, lawannya lagi posisi bagus, posturnya bagus, badannya straight, ya Anda mau sweep gimana caranya? That's impossible juga. Dan jawabannya bukan more muscle, itu bukan jawaban, ya kan? Tetapi banyak berpikir bahwa oke, jawabannya adalah kalau gitu saya tambahin latihan BJJ saya dengan saya tak fitness, saya tak angkat beban dan sebagainya. No, that's wrong. Itu salah besar menurut saya. Memang otot diperlukan, tetapi kendala nomor satunya itu adalah pada persoalan teknik. Anda harus menggunakan teknik Brazilian Jiu-Jitsu dengan lebih baik, dengan lebih benar, dengan timing yang lebih pas dan sequence yang benar. Itu yang akan membantu Anda berkembang lebih banyak di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, itu kendala yang nomor 2. Sekarang kita ngomong kendala yang nomor 3. Nah, ini racunnya yang nomor 1. Nomor 3 ini apa? Terlalu banyak nonton. Apa yang ditonton? Tidak bisa dipungkiri, zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Zaman waktu saya mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu, yang namanya BJJ itu kayak dunia asing, kayak bahasa planet asing. Oke, Anda mau nyari teknik baru itu mau dari mana? Tidak ada. 10 tahun yang lalu kalau guru Anda ngajarkan teknik A, ya sudah, glek aja, terima aja. Kenapa? Anda membandingkan dengan apa? Nggak ada video, nggak ada YouTube, buku, ada 1-2 buku, tapi selebihnya nggak ada. Oke, jadi apa yang diajarkan oleh guru Anda glek, Anda terima aja. Saat ini sebaliknya, materi itu berkembang luar biasa, ada di mana-mana, ada di YouTube itu gratis, Anda bisa beli buku, Anda bisa beli DVD, Anda bisa beli langganan online dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah yang Anda konsumsi itu sudah sesuai untuk Anda? Contoh gampang, Anda baru level white belt, Anda baru ikut kelas mulai masuk bulan kedua. Kemudian Anda tertarik nonton yang namanya, mungkin Anda nonton Miao Brothers. Buset, ini tekniknya gulung-gulung kayak gitu, bisa ngambil back langsung dapat apa? Berimbolo, jelas. Nonton itu menarik nih. Terus yang dilakukan Anda beli DVD-nya Miao. Bisa. Terus Anda tonton di rumah, Anda coba lakukan drilling, lakukan yang namanya berimbolo. Bisa nggak menurut Anda? Kalau menurut saya, itu hal yang mungkin bisa, tetapi chance-nya sulit.
Kalau berimbolo Anda gagal, fail, Anda ke pressure di posisi bawah, game over Anda. Kenapa? Karena Anda belum tahu cara escape di bottom bagaimana. Kalau lawan melakukan counter bagaimana. Kalau Anda kena passing, Anda harus melakukan apa. Cara counter balik untuk Anda kembali ke guard yang basicnya Anda belum tahu. Itu justru akan membunuh permainan Anda. Kenapa? Bukannya tidak boleh mempelajari hal-hal seperti itu. Cuman kalau Anda masih di level pemula, itu jelas belum jatahnya untuk Anda konsumsi saat ini. Oke, kapan saya boleh? Ada waktunya. Oke, jadi terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang belum waktunya itu justru akan membuat game Anda justru semakin berantakan. Atau ada juga yang kadang-kadang tertarik, wah Anda melihat yang namanya leg lock. Leg lock itu menarik. Enak ya leg lock ya? Iya, enak nih, nggak usah di passing langsung saya leg lock. Yes. Nggak salah. Kalau fokusnya memang kita mau competition di pertandingan yang mengizinkan untuk leg lock, ya Anda bisa leg lock lebih awal tuh lebih baik. Tetapi kalau Anda memang punya tujuan untuk Anda mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu secara utuh, Anda harus mengutamakan belajar passing the guard dulu. Kalau saya ditanya apakah saya mengajarkan leg lock di kelas Brazilian Jiu-Jitsu saya, yes, saya mengajarkan leg lock. Tetapi ada waktunya Anda belajar leg lock. Kalau Anda baru pemula, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apakah saya mengajarkan leg lock? No. Kenapa enggak saya ajarkan leg lock? No, karena itu belum waktunya untuk Anda belajar leg lock. Itu contoh-contoh case yang ada, oke? Nah, itu 3 hal yang menurut saya dan dari rekan-rekan yang sudah color belt, kita mengambil satu kesimpulan. 3 hal ini sumber masalah sebetulnya, oke? Yang pertama, Anda terlalu banyak mikir yang belum bukan waktunya Anda pikirkan kalau begini, kalau begitu, terlalu awal. Terima aja dulu tekniknya, drill, lakukan tekniknya, lakukan cara ambal, ini caranya ambal, lakukan. Cara triangle, ini lakukan. Caranya passing the guard, lakukan. Lama-lama Anda akan mengerti kapan harus pakai, kapan harus melakukan A, B, C, baru nanti Anda berpikir lebih lanjut lagi. Yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak pakai power. Oke. Kalau yang Anda terutama yang badannya besar, Anda merasa, wah power saya bisa bagus nih, saya pakai power aja bisa kok saya escape. Yes, kalau musuh Anda lebih kecil. Kalau Anda ketemu musuh yang sama besarnya dengan Anda, belum tentu bisa Anda pakai power. Anda harus pakai teknik. Itu yang membuat orang masa teknik saya tidak bisa dipakai sama orang yang besar. Tuh, masalahnya bukan pada tekniknya, masalahnya pada Anda terlalu berfokus pada power. Masalah yang ketiga, teman-teman, masalah yang ketiga adalah terlalu banyak input yang belum waktunya. Terlalu banyak nonton video, nonton YouTube dan sebagainya yang belum waktunya. Kalau tonton yang sesuai, yang basic, yang fundamental terlebih dulu saat Anda mulai, yes, itu akan sangat membantu perkembangan Brazilian Jiu-Jitsu Anda. Oke guys, itu masukan dari saya dan dari beberapa rekan-rekan color belt di kelas saya. Dan semoga Anda yang baru mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Anda tetap bersemangat, tetap semangat latihan, rajin mengikuti latihan, jangan sering bolos. Minimal 2 kali, 3 kali seminggu, itu akan berkembang dengan jauh lebih cepat. Ikuti apa kata coach Anda dan tetap semangat. Oke, see you on the mat guys.